Sobat Kata Cerita. Like, comment, subscribe. Bab 31. Flash disk dari Olive. Setelah Sky marah-marah dengan Silva, dia langsung pergi. Dia pergi menuju sesuatu tempat. Pertama, dia pergi ke rumah sakit untuk menjenguk Mama Sheila. Setelah itu, dia pergi lagi menuju ke bongkaran Bansal. Sepanjang perjalanan, ucapan Devan terus menggema dalam telinganya memenuhi pendengarannya. Silvana itu pacar gue, ucap Devan. Apa sesakit ini, Sil? Apa ini yang lo rasain selama ini? Batin Sky sambil melajukan motornya dengan kecepatan tinggi. Sky baru saja sampai ke bongkaran. Dia turun dari motornya dan melepaskan helm full face-nya. Sontak para anak pung itu menyambut Skylar. Sky? Panggil mereka. Tapi Sky tak menjawab, dia langsung duduk ikut bergabung dengan mereka. Melihat Sky hanya diam saja, semua anak pung merasa heran. Mereka saling melempar pandangan dan memberikan kode saling bergantian. Itu si Sky kenapa? Tanya Lemon. Tahu tuh kenapa kali itu anak? Jawab Roger. Kalau ada Bang Marvel, bisa kena semprot kita, kata Doyok. Akhirnya Lemon menghampiri Sky yang duduknya terpisah dari kursi anak yang lain. Sky mau minum? Tanya Lemon menyodorkan sebotol Wins. Sky tak menjawab, dia hanya mengkode dengan telapak tangannya bahwa dia menolak. Lemon pun kembali duduk di kursi semula. Setelah beberapa menit kemudian datang Marvel dengan seorang wanita yang diboncengnya. Melihat Sky yang hanya duduk sambil melamun, sontak Marvel menghampirinya. Sky? Panggil Marvel namun tak dijawab Sky, terus saja melamun tatapannya kosong ke depan. Sky? Panggilnya lagi. Skylar? Panggilnya bernada tinggi membuat Sky tersentak. Ah, iya bang? Jawab Sky. Jangan melamun, kata Marvel. Iya bang, kata Sky. Masuk, pinta Marvel. Sky menatapnya lalu melirik ke wanita yang ada di sebelah Marvel. Di sini aja bang, jawab Sky pelan. Ya udah abang masuk dulu, pamit Marvel sambil menggandeng wanita yang ia bawa. Hingga jam menunjukkan waktu maghrib, Sky hanya melamun saja. Bahkan keberadaan anak pung itu bagaikan makhluk halus yang bergentayangan di hadapannya. Walaupun mereka sesekali bercanda, kejar-kejaran, ketawa terbahak-bahak tetap tak merubah posisi Sky sedikit pun, dia terus saja melamun. Sholat Sky? Ucap Ipeng yang baru saja datang habis menutup studio tatonya. Sky sholat! Panggilnya lagi sambil menepuk pundak Sky membuat Sky lagi-lagi tersentak. Dan Sky menatap Ipeng entah kenapa imajinasinya cari kemana-mana. Jangan lupa sholat subuh, ucap Silva nongol dari balik pintu kamar Sky. Ah iya bang. Jawab Sky langsung menyadarkan ingatannya terhadap Silva. Ya udah, ayo, ngelamun aja kamu, kata Ipeng mengajak Sky untuk sholat. Sky dan para anak pung itu melaksanakan sholat berjamaah. Setelah selesai sholat, Sky kembali duduk di kursi yang ada di depan rumah pungkalan. Dia menatap kekonyolan para anak pung hingga membuatnya tersenyum. Lu kebiasaan banget sih sarung aja minjem mulu, sembur Lemon ke Roger. Makanya jangan beli aksesoris mulu. Punya duit tuh beliin sarung, kata Doyok. Ya elah pelit amat sih, sarung doang, jawab Roger. Lagian biasanya juga lu pakai sarung bapak lu, kata Lemon. Iya, malu gue, orang sarung bapak gue udah ngeprol kayak baju bocah, naik turun yang lagi viral noh, kata Roger. Tawa mereka tertahan. Sholat terus, berbuat dosa terus. Sindir Billy yang baru keluar musola saat melihat ada anak yang minum Wins. Sky lagi-lagi hanya tersenyum melihat mereka. Sky minum. Tawar Olive membawakan segelas Wins sambil duduk di samping Sky. Karena suara Devan terus muncul dalam pikirannya, akhirnya dia menerima segelas Wins itu dari tangan Olive. Sementara Olive matanya memutar takut, ada Ipeng lalu dia bersandar di bahu Sky. Dan Sky yang pikirannya sedang kacau itu diam saja saat Olive bersandar di bahunya. Matanya terus menatap ke depan sambil meminum habis Wins yang ada di gelasnya. Tapi suara Devan semakin jelas terdengar. Silva itu pacar gue, kata Devan. Akhirnya Sky bangkit dari duduknya membuat Olive tersentak. Mau kemana Sky? Tanya Olive, tapi Sky tak menjawab, dia malah menghampiri kumpulan anak pung yang sedang minum. Banyak bermacam-macam minuman di sana. Silva itu pacar gue, kata Devan. Mendengar ucapan Devan, dia mengambil sebotol minuman, lalu dia meminumnya sampai habis. Kelak, kelak, kelak. Sky meminumnya dengan bernafsu hingga berbunyinya terdengar. Woi Sky, pelan-pelan minumnya. Jangan khawatir, gak kebagian, masih banyak,
canda Roger. Namun Sky malah mengambil suatu botol lagi dan ia minum sampai habis. Kelak. Silva itu pacar gue, kata Devan. Hingga suara tenggorokannya bertautan dengan suara Devan yang terus muncul dalam pikirannya. Para anak pung itu terkesima melihat Sky yang minum dengan penuh nafsu hingga habis beberapa botol. Bahkan Roger, Lemon, Doyok, Billy dibuat melongo melihat Sky. Sky, udah Sky, bisa mabuk berat lu, kata Billy. Tapi Sky terus saja meminumnya. Waduh Sky, bisa kolaps lu, sembur Roger. Ya habis, keluh Doyok sambil menuang botol minuman dan dikocok terbalik. Sementara Olive tersenyum melihat Sky seperti itu. Sky yang sudah mabuk berat pun akhirnya memutuskan untuk pulang dengan langkahnya yang sempoyongan. Dia berjalan menuju motornya. Karena sempoyongan akhirnya Sky menabrak motor trail punya anak pung hingga terjatuh. Gubrak! Bunyi motor jatuh dan Sky ikut jatuh di atas motor itu. Woi Sky! Ucap mereka bersamaan dan langsung menghampiri Sky. Gimana nih si Sky udah mabuk? Kata Lemon. Bawa aja ke dalam, kata Doyok. Gue mau pulang, ucap Sky tersisa kesadarannya. Ada apa? Tanya Marvel muncul dari dalam rumah pungkalan. Ini bang, si Sky kolaps, kata Lemon. Marvel pun menghampiri Sky. Sky, are you okay? Kata Marvel. Sky mau pulang bang, ucapnya sambil melepaskan cekalan tangan Marvel. Sebaiknya lu di sini aja Sky, nggak baik mengendari motor dalam keadaan mabuk, apalagi ini udah malam, kata Marvel mencegah Sky. Enggak bang, gue mau pulang aja bang, ucap Sky lagi menghempaskan tangan Marvel. Skyler, bentak Marvel, membuat Sky terhuyung dan menatap Marvel. Sky mau pulang bang, istri Sky sudah nungguin, ucapnya meringis. Di sisa kesadarannya dia mengingat Silva. Sky tahu jika gadis itu selalu menunggunya pulang. Iya gue tahu, tapi lu lagi mabuk bisa bahaya kalau pulang sekarang, kata Marvel. Tapi Sky yang keras kepala itu tetap saja pulang tanpa mendengarkan Marvel. Dasar keras kepala, sembur Marvel menatap Sky berlalu menaiki motornya. Lalu dia menatap para anak pung yang hanya berdiam diri menatap Sky keluar pungkalan. Woi, ngapain kalian diam aja ikutin Sky? Mau digulung kalian sama si Carl? Bentak Marvel pada anak buahnya itu hingga mereka tersentak. Iya bang, jawab mereka gagap. Akhirnya Lemon, Billy, Roger dan Doyok mengikuti Sky. Yuk ngebut, kata Billy menepuk bahu Doyok. Sementara Sky mengendarai motornya dengan kecepatan tinggi sambil ugal-ugalan karena dia sedang mabuk. Sil, kenapa? Di saat gue mulai cinta sama lo, gue harus tahu kenyataan pahit ini. Batin Sky tak terasa air matanya jatuh dari matanya. Ya, Skylar sedang cemburu saat ini karena ucapan Devan yang bilang bahwa dia adalah pacar Silva. Dan parahnya lagi, jika Sky sudah mencintai seseorang, dia bisa cinta banget. Dan jika dia sedang cemburu, dia tidak bisa menahan dan mengendalikan dirinya. Entah sejak kapan Skylar mulai mencintai Silva, tapi perasaan itu mengalir begitu saja. Walaupun Skylar menepis perasaan itu berkali-kali, namun dia tidak bisa mengungkiri bahwa dia benar-benar mencintai Silva. Dia selalu mendapatkan kenyamanan saat di dekat Silva. Bahkan, dia akan merasa sakit hati jika Silva sampai dekat dengan lelaki lain. Namun, karena gengsinya yang setinggi langit, dia terus bersikap dingin dan cuek terhadap Silva. Makanya sikapnya selalu random, kadang baik, kadang juga kasar. Ya, dia belum memahami sepenuhnya perasaannya terhadap Silvana. Karena saat ini dia memiliki Livia, dia juga berpikir cintanya terhadap Livia. Padahal perasaannya mulai berubah terhadap Livy dan rasa sayang yang teramat sangat terhadap Livy hanyalah sayang tulus terhadap sahabat kecilnya. Dan dia tidak bisa membedakan itu. Saat di pertengahan jalan, Sky yang sudah mabuk berat itu sampai kehilangan kesadarannya. Hingga akhirnya cowok dengan julukan Baby itu terjatuh dari atas motornya. Buk, brak, Skylar? Panggil Lemon dan yang lain dari kejauhan saat melihat Sky terjatuh. Sky? Panggil lagi, mereka mencoba membangunkan Sky. Woi, gimana nih? Tanya Roger. Kita bawa aja pulang, kata Lemon. Lo yuk bawa motor Sky dan Roger bawa motor gue, biar gue sama Billy bawa Sky, kata Lemon. Akhirnya mereka membawa Sky pulang, tapi bukan ke rumahnya, melainkan ke kediaman Caliste, karena mereka tidak tahu jika Sky sudah pindah rumah. Sesampainya di pintu gerbang kediaman Carl, anak pung itu mencoba membuka gerbang dengan paksa hingga menggebrak berkali-kali karena gerbang terkunci.
Woi, 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 rampok kamu ya? Kata Daus terbangun. Rampok, rampok. Bukan nih, gerbang. Cepet. Bentak Lemon. Pak Daus awalnya mengira mereka adalah perampok. Tapi saat melihat ada Skylar yang mereka papah, akhirnya Pak Daus membukakan gerbangnya. Setelah itu mereka masuk dan mulai mengetuk pintu rumah. Tok, tok, tok. Cole pun membuka pintunya. Sontak para anak pung itu menunduk. Kenapa Skylar? Tanya Cole. Mabuk pak. Ucapnya gagap karena takut. Bawa masuk. Pinta Cole. Akhirnya mereka membawa Skylar masuk ke kamarnya. Setelah itu anak pung itu berdiri sambil menunduk. Cole menatap mereka secara bergantian. Anak buah Marvel ya? Tanya Cole. Iya pak. Jawab Lemon. Ya udah kalian pulang sana. Kata Cole. Iya pak, permisi pak. Pamit mereka. Cole menatap Skylar yang tertidur di kasurnya, lalu dia menghubungi Benny. Karena dia merasakan feeling yang tidak baik terhadap anak mantunya itu. Halo Ben, Silva aman? Tanya Cole. Tadi siang Non Silva pulang lebih cepat pak, diantar oleh Pak Joni. Sekarang ada di rumahnya? Tanyanya lagi. Maaf pak, Non Silva pulang ke rumah saudaranya. Pagi ini jam 9, Skylar baru saja terbangun, dia memandangi isi kamarnya yang berbeda. Rumah papa? Pikir Sky. Kok gue bisa ada di sini ya? Katanya bingung. Dia jadi teringat kalau semalam dia mabuk di Bongkalan. Akhirnya Sky bergegas untuk segera pulang ke rumahnya. Sesampainya di rumah, Skylar masuk dengan keadaan pintu yang masih dikunci. Apa Silva lagi keluar? Pikir Sky. Setelah beberapa saat menunggu, datanglah satpam kompleks. Di sana menemui Skylar. Permisi Den? Kata satpam itu. Ya, ini kunci rumah Aden. Tadinya mau semalam tak kasih, tapi adanya belum pulang. Ujar satpam itu. Oh, makasih ya. Ucapnya. Iya, sama-sama. Jawab Pak Satpam. Kalau begitu, saya pamit dulu Den. Permisi. Pamitnya dan Sky mengangguk. Sky menghela nafasnya sebelum ia membuka pintu. Kuncinya dari kemarin berarti Silva juga nggak pulang kemarin. Pikir Sky. Saat pintu terbuka dan ia masuk rumah nampak sepi. Sky langsung menuju kamar Silva dan benar, tidak ada kehadiran gadis itu di sana. Pergi kemana? Pikir Sky. Keesokan harinya Silva pulang ke rumah Sky. Setelah dia merasa sudah tenang, dia memutuskan untuk kembali ke rumah Sky. Masih ingat pulang? Kata Sky saat Silva membuka pintu rumah. Dari mana aja loh? Tanya Sky. Tapi Silva langsung nyelonong masuk tanpa menjawab pertanyaan dari Sky. Gue tanya lo habis dari mana? Tanya Sky sambil mencekal tangan Silva dengan kuat. Bukan urusan lo. Jawab Silva membuat Sky terdiam. Lepasin gue. Pintanya dan Sky melepaskan tangan Silva. Silva langsung bersiap-siap dan berangkat ke sekolah diantar Pak Joni. Jika Sky meminta Silva untuk menjauhinya, kali ini Silva akan benar-benar menjauhinya. Dia menghela nafasnya berkali-kali saat mau memasuki gerbang. Setiap kali Silva berpapasan dengan Sky, dia akan bersikap cuek bahkan sebisa mungkin gadis itu menghindarinya. Sampai 1 minggu berlalu. Sil, boleh minta tolong nggak? Tanya Livy saat mereka sedang berada di kantin. Minta tolong apa, Livy? Silva balik tanya. Tolong kasih handphone ini ke Sky, ya? Soalnya tadi aku sempat minjem handphonenya, kata Livy. Kenapa nggak kamu aja, Liv? Tanya Silva. Iya, aku ada rapat OSIS soalnya. Mendadak dan HP-nya mau dipakai sama Sky. Tolong ya, Sil. Ucap Livy memohon. Ya udah deh. Ucap Silva mengiyakan. Ya udah nih HP-nya. Oh iya, Sky ada di atas rooftop. Kata Livy. Iya. Sekarang ya, aku ke ruang OSIS dulu. Kata Livy menepuk bahu Silva dan Silva mengangguk. Padahal Silva berniat untuk menghindarinya, tapi ada aja yang membuatnya harus dekat dengan Skylar. Silva sudah sampai di rooftop, terlihat Sky sedang memainkan gitarnya dengan nada lagu Stay With You. Sepertinya dia belum bisa move on dari lagu itu, dan dia mulai menyukai lagu yang menjadi favorit istrinya. Sky, panggil Silva dan cowok itu menoleh. Ini, aku mau kasih ini. Silva menyodorkan handphone milik Sky. Tadi Livy nitipin ke aku. Ibunya, Sky hanya menatap handphone itu dan tak kunjung menerimanya. Ini ambil. Ucap Silva lalu Sky mengambilnya. Ya udah, aku cuma mau kasih itu aja. Aku pergi dulu. Pamit Silva. Gue gak suka lo deket-deket sama Atala. Ucap Sky membuat langkah Silva terhenti. Lalu gadis itu berbalik menghadap Sky.
Selama seminggu ini Silva memang lebih dekat dengan Atala. Tanpa Sky ketahui mereka dekat karena... Kenapa? Cemburu? Tanya Silva. Enggak, jawab Sky spontan. Oh ya? Tanya Silva meyakinkan. Berarti nggak apa-apa dong kalau aku dekat-dekat Atala? Ujar Silva membuat Sky menatapnya. Ya enggak lah, lo tuh nggak boleh dekat-dekat sama temen gue. Mau Atala, Raymond, Dion, Alvin, pokoknya lo nggak boleh dekat-dekat sama mereka. Ucap Skylar. Ya kenapa? Tanya Silva. Ya karena mereka teman-teman gue dan lo nggak pantas sama mereka. Kata Sky. Kamu ini aneh ya Sky. Kamu larang aku buat dekat-dekat sama cowok lain, tapi kamu sendiri dekat terus sama Livy, bahkan kalian pacaran. Kata Silva tersenyum ketir di balik cadarnya. Jadi aku juga bebas dong mau dekat sama siapa aja. Ibu Silva. Pokoknya kamu jauhin teman-teman gue. Tandasnya. Ya kenapa? Tanya Silva. Ya karena gue suami lo harus nurut sama gue. Kata Sky. Membuat Silva terkekeh di balik cadarnya. Lalu dia menatap Sky secara intens. Tapi aku juga istri kamu, Sky, yang punya perasaan. Jawab Silva hingga membuat Sky terdiam dan Silva pergi meninggalkan Sky. Tanpa mereka ketahui di pintu masuk rooftop ada yang memperhatikan mereka sedari tadi. Setelah Silva menghampiri pintu, orang itu segera pergi. Seperti biasa, sehabis pulang sekolah Sky akan pergi bekerja ke studio tato. Pergi di waktu sore dan pulang tengah malam terus saja seperti itu sampai 1 minggu berlalu. Ting tong, ting tong. Silva membuka pintu rumah saat mendengar bel terus berbunyi. Siapa? Tanya Silva saat membuka pintu. Terlihatlah beberapa wanita dengan bergaya anak punk. Wanita itu memperhatikan Silva dari atas sampai bawah. Ini rumah Sky? Tanya wanita itu. Iya, jawab Silva. Kenalin, gue Olive. Katanya sambil berjabat tangan. Silva, balas Silva. Gue boleh masuk? Tanya Olive. Boleh, silakan. Jawab Silva mempersilahkan Olive dan teman-temannya masuk. Saat mereka masuk, teman-teman Olive terkesima dengan rumah Sky yang rapih dan bagus. Sedangkan Silva terus mengerutkan keningnya karena merasa heran dengan tingkah mereka. Bagus juga rumah Sky, ucap Olive. Iya, jawab Silva. Lo siapanya Sky? Tanya Olive sambil duduk santai macam bos di sofa depan TV. Sedangkan teman-temannya ada yang menyalakan TV, ada yang ngemil, ngambil minum sendiri. Aku, ucap Silva menggantung. Lama lo, gak perlu dijawab. Salah Olive. Gue cuma mau kasih ini. Olive memberikan sebuah flash disk. Ini apa? Tanya Silva bingung. Itu flash disk buat lo, kata Olive. Kok buat aku? Kata Silva menyerjit. Iya buat lo, gue mau nunjukin sesuatu ke lo buka aja, kata Olive. Silva terus saja menatap flash disk itu. Ya udah gue cabut, pamit Olive. Mereka melenggang keluar sambil teman-temannya tersenyum gak jelas. Silva menatap ruang TV yang berantakan akibat ulah mereka. Lalu Olive balik lagi menghampiri Silva dan dia membisikkan sesuatu kepadanya. Sky lagi tidur di rumah gue, dan bahkan tiap malam. Bisik Olive membuat Silva terbelalak. Jadi kalau Sky pulang sampai malam, itu karena habis dari rumah gue. Imbunya dan pergi lagi sambil menepuk pundak Silva. Tak terasa air mata Silva jatuh. Apalagi nih Sky, batin Silva. Kini Silva duduk di meja belajar sambil memandangi laptopnya. Dia memasang flash disk dari Olive dan mulai membuka file dengan nama My Love. Mata Silva terbelalak saat melihat isi file itu. Dia sempat menutup mulutnya dengan telapak tangannya dan terdengar isakan tangis di sana. Tepat jam menunjukkan pukul 12 malam, Sky baru saja pulang dari studio tato. Dia juga langsung masuk karena pintu rumah juga tidak dikunci. Pagi ini Sky bersiap-siap berangkat sekolah, tapi tidak melihat Silva. Dia juga sempat ke kamar Silva, tapi tidak ada kehadiran gadis itu. Apa sudah berangkat? Pikir Sky. Saat Sky sudah sampai di sekolah, dia juga tidak melihat Silva. Dia juga menghampiri kelas IPA 1 untuk melihat Silva. Namun tetap tidak ada kehadiran Silva di sana. Sky, cari siapa? Tanya Livy. Kamu lihat Silva enggak? Tanya Sky. Enggak, dari tadi pagi juga enggak lihat. Jawab Livy. Emangnya ada apa? Tanya Livy. Enggak apa-apa, dia udah beberapa hari ini enggak masuk kerja. Alibinya Sky. Yakin cuma itu? Tanya Livy. Maksud kamu? Tanya balik Sky.
Ya enggak, kali aja ada urusan lain, kata Levi. Enggak, cuma itu. Hingga 1 bulan berlalu, Sky berangkat sekolah menggunakan ojek online, dia datang terlambat hari ini. Semenjak Sky kerja di studio tato, dia jadi kurang tidur, bahkan dia sering terlambat sekolah dan sering terkena hukuman akhir-akhir ini. Apalagi semenjak Silva pergi dari rumahnya, tidurnya semakin tidak teratur. Hingga akhirnya dia terkena hukuman oleh Bu Lea. Ini bukan pertama kalinya dia terlambat, bahkan hampir setiap hari. Saat sedang dihukum, dia melihat Silva berjalan melewati koridor, begitupun sebaliknya. Namun keduanya sama-sama diam. Sebulan ini Silva benar-benar menjauhi Sky, bahkan Silva sebisa mungkin menghindarinya. Saat Sky sudah selesai dengan hukumannya, tanpa sengaja Silva dan Sky berpapasan saat Silva akan menuju ke toilet. Keduanya sama-sama terdiam dan Silva bergegas pergi, namun tangannya ditahan oleh Sky. Keduanya saling menatap. Silva menatap mata Sky yang agak menghitam seperti mata panda. Peluh keringat menetes dari keningnya karena dia habis dihukum. "Kamu tinggal di mana?" tanya Sky. "Di mana aja?" jawab Silva. "Jawab yang bener, Sil. Kamu tinggal di mana sekarang?" tanya Sky memaksa. "Kamu gak perlu tahu," jawab Silva. "Bukannya kamu yang minta aku buat jauhin kamu, jadi ngapain kamu nanya?" imbuh Silva. "Gue tanya kamu tinggal di mana?" tandasnya. Lalu Silva membisikkan sesuatu ke Sky. "Di planet Mars, kamu gak akan bisa ke sana," bisik Silva, lalu dia meninggalkan Sky. "Aku gak bercanda, Sil," teriak Sky, tapi Silva tak menghiraukannya. Dia terus saja berjalan meninggalkan Sky. "Aku capek cari-cari kamu, Sil," keluh Sky, lalu tanpa terasa air matanya jatuh. Terima kasih sudah menonton. Sampai jumpa, sobat.